Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya takdimi beliau Kiai Haji Muhammad Ilkon dan Uminya Yajau Suwatun Hasanah selaku pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Al-Husain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, taufik serta hidayah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada beliau baginda Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang sumber hukum dalam Islam. Berapakah sumber hukum dalam Islam? Kita umat Islam memiliki 4 sumber hukum dalam Islam, terutama kita ahli sunnah wal jamaah. Nah, 4 sumber hukum dalam Islam itu apa saja? Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah Al-Quran. Jelas, Al-Quran adalah kalamullah atau dawuh Allah yang disampaikan untuk Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, Al-Quran ini menjadi patokan atau sumber hukum dalam Islam yang pertama, memiliki peringkat paling tinggi. Kita langsung masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu hadis. Hadis adalah ucapan atau perbuatan Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis itu ada 2, bil fi'li dan bil kalam, kelawan penggawean dan kelawan ucapan. Jadi apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu menjadi patokan sumber hukum dalam Islam setelah Al-Quran. Nah, kita langsung masuk pembahasan yang ketiga, yaitu ijma. Nah, ijma itu tidak banyak orang yang tahu, karena ijma itu dianut hanya untuk ahli sunnah wal jamaah. Ijma itu adalah koherensi para ulama atau kesepakatan para ulama. Nah, jadi para ulama itu berkumpul dengan dalil-dalil yang sudah kuat untuk beradu argumen agar ditemukan suatu hukum yang baru. Jadi seperti di pondok salaf itu ada namanya Bajul Masail, yaitu perdebatan para santri dalam menyelesaikan problematika umat. Nah, itu sama seperti ijma. Ijma itu sama agar menyelesaikan suatu problematika yang ada di masyarakat. Kita masuk ke sumber hukum dalam Islam yang keempat, yaitu qiyas. Qiyas juga belum banyak yang mengetahui tentang qiyas. Qiyas itu apa? Qiyas adalah mengira-ngirakan sesuatu pada sesuatu agar ditemukan suatu titik kesamaannya. Jadi menentukan cabangan asal dengan hukum asal. Contohnya pada anggur merah. Jadi di Al-Quran itu tidak disebutkan anggur merah itu haram. Di Al-Quran hanya disebutkan khamr yang haram. Lah, bagaimana cara menggali suatu hukum tersebut? Dengan cara qiyas. Di Al-Quran itu sesuatu yang memabukkan adalah haram, sedangkan anggur merah apabila sudah difermentasi itu akan menjadi haram. Jadi hukum anggur merah itu adalah haram. Contoh lainnya adalah seperti menyakiti hati orang tua. Jadi di Al-Quran itu kita tidak boleh berkata kasar seperti misalnya kita disuruh membeli sayuran dan kita berkata itu nggak boleh. Nah, berarti kalau kita memukul orang tua boleh dong, karena di Al-Quran tidak dibahas kita memukul orang tua itu diharamkan. Jadi di Al-Quran itu
hanya membahas berkata kasar. Nah itu sama hukumnya dengan berkata kasar. Jadi kita melakukan fisik itu sama dengan berkata kasar. Berkata kasar itu aja tidak boleh, apalagi melakukan kekerasan kepada orang tua. Mungkin cukup sekian kulim dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.